Rafael ini. Rafael Alun. Rafael ini sebenarnya sudah di radar. Ini satu grup dengan Handan. Karena dia ini pemain lama ini memang. Pada waktu Pak Bram Samad, waktu itu sempat memproses Dirjen Pajak. Iya. Ya. Pada zaman saya, kami juga menangkap seorang yang bernama Handan Soekarno. Oke. Waktu itu. Tapi itu tertangkap tangan. Kan ini 300 itu besar sekali gitu Iya. kan. Pasti bukan satu geng dong. Oh ya. Ini kan cuma geng Rafael dan Handan kan? Iya. Siapa tahu ada geng-geng lain. Ini geng-geng yang ini nih yang harus Memang kita melihat banyak suspicious transaction atau transaksi yang tidak wajar, yang Tidak mencurigakan. Keterangannya di suratnya itu tertulis biji plastik. Padahal kita tahu di dalamnya itu semua miras, alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Saya menghadirkan ini sahabat saya nih. Sama-sama mantan komisioner KPK. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Pak Laude M. Sarip. Bagaimana kabar Pak Laude? Sehat? Alhamdulillah baik. Saya lihat badannya semakin kekar nih. Semoga. Semangat ya. Jadi Pak Laude Sarip ini komisioner KPK 2015-2019. Pak Laude, ini kita ngobrol-ngobrol nih. Ada isu yang lagi hot. 340 triliun katanya. Ada transaksi yang cukup memprihatinkan. Dan dianggap transaksi itu adalah transaksi ilegal yang terjadi di Kementerian Keuangan. Mungkin kalau kita lihat lebih khusus lagi di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ini apa yang sedang terjadi Pak Laude? Apakah waktu masa kepemimpinan Pak Laude ini sudah pernah dimonitor atau pernah dengar-dengar tentang transaksi ini? Iya, betul saya tahu persis karena pada waktu kami di sana memang ada laporan dari PPATK tentang suspicious transaction ya. Oke. Ya, dan itu sebenarnya kita sudah sampaikan juga kepada Kementerian Keuangan. Banyak memang. Tapi waktu itu tentunya sebelum sebesar yang sekarang. Jumlahnya sebelum tidak sebesar dan sekarang. kebetulan pada waktu Pak Bram Samad waktu itu sempat memproses Dirjen Pajak. Iya. Ya. Pada zaman saya kami juga menangkap seorang yang bernama Handan Soekarno. Oke. Waktu itu. Tapi itu tertangkap tangan. Jadi gampang kita lihat. Oke. Setelah kita lihat itu akhirnya kita periksa juga Dirjen Pajak. Oke. Dari pengembangan itu kita kerjasama dengan PPATK, memang kita melihat banyak suspicious transaction atau transaksi yang tidak wajar, yang mencurigakan. Sehingga ada beberapa kendala untuk ditindaklanjuti untuk dinaikkan. Sehingga itu waktu itu diberikan kepada Kementerian Keuangan. Salah satunya untuk menelusuri predikat crime-nya itu, tindak pidana asalnya agak susah. Agak susah karena kalau tertangkap tangan gampang mudah. Ini apakah suap atau gratifikasi? Yang kedua, kita kan belum memiliki undang-undang perampasan aset. Jadi jadi kalau kita illicit enrichment atau unexplained wealth, jadi memperkaya diri sendiri dengan tidak sah atau harta atau aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, tidak bisa langsung kita rampas. Tidak bisa kita rampas. Kendala yang berikutnya lagi, ini yang berhubungan dengan Rafael ini. Rafael Alun. Rafael ini sebenarnya sudah di radar. Oh, di radar waktu zamannya Pak Laude itu ya? Ya sudah, pokoknya ini satu grup dengan Handan. Satu geng. Jadi ada grup-grupannya? Oh iya, ada. Nanti pemain kita lama dia ini? Grup ini, iya. Pemain lama? Iya, ya ini bukan pemain baru. Satu grup. Untuk Alun ini kan ternyata kepemilikan Rubiconnya dicek oleh Pak Pahala dan anak buahnya. Di dekat rumah saya itu di sekitar Mampang lorong-lorong yang nggak bisa masuk mobil. Di situ mobilnya? Di situ pemiliknya. Pemilik mobilnya. Atas nama di situ ya? Atas nama. Dan kalau nggak salah pegawai rendahan seperti itu. Dan ternyata atas nama kakaknya seperti itu. Jadi itu tak terlaporkan. Jadi tidak diketahui. Kemudian diketahui dia punya juga di safe deposit box itu
berapa miliar gitu kan. Si Alun ini ya? Iya Alun. sih, iya Rafael Alun ini. 34 miliar atau apa seperti itu. Ya itu kan tidak terlaporkan. Ya, safe deposit itu kan tidak bisa dilihat karena Bisa tidak masuk dalam dilihat, transaksi. tetapi setelah diketahui, dicek, akhirnya sekarang ketahuan, ketahuan seperti itu. Akhirnya memang agak kurang. Tapi itu KPK itu memang, ya kita merasakan bahwa kalau dia itu bukan eselon 2, eselon 2 ke bawah, nggak bisa kita tindak lanjut karena dia bukan penyelenggara negara. Bukan domain KPK untuk Bukan menangani. domain KPK. Ya. Makanya apa yang kita lakukan, kita laporkan ke Menteri Keuangan. Pada waktu itu kami bersyukur Ibu Sri Mulyani bahkan mengganti Paken Dirjen Pajak. Oke. Mengganti setelah itu. Terus saya diminta pergi ke Dirjen Pajak untuk memberikan beberapa kali penyuluhan dan bagian pencegahan. Pak Pahala banyak memberikan support, tapi mungkin setelah 3 tahun, 4 tahun lupa lagi, kembali lagi Kembali ke habitatnya. Kembali seperti itu karena dia ini pemain lama ini, memang pemain lama. Oke. Pak Lode, itu kan tadi Anda kan tahu sudah lama dimonitor dan ada tindak pidana yang pernah ditangani di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian masuklah tim KPK untuk memperbaiki sistem? Iya, waktu itu sebenarnya bahkan membuat Satgas khusus, bukan cuma pajak, termasuk bea cukai. Jadi saya masih ingat yang hadir Kapolri, yang hadir Panglima TNI, Ibu Sri Mulyani, Jaksa Agung, KPK. KPK aja waktu itu diwakili oleh Pak Saud Situmorang. Jadi kalau mau di Google itu masih ada itu. Jadi masih ini ada jejak digitalnya? Masih ada jejak digitalnya. Karena apa? Itu memang banyak penyelundupan. Contohnya ya, yang pernah kita tangani. Penyelundupan ini. Ya dulu, ini penyimpangan di bea cukai. Di bea cukai. Modusnya penyelundupan. Iya, penyelundupan. Keterangannya di suratnya itu tertulis biji plastik. Padahal kita tahu di dalamnya itu semua miras, alkohol. Karena alkohol itu kan pajaknya tinggi. Di sini. Satu kontainer itu kita ketahui. Ini belum tentu korupsi dia, tapi tidak pidana. Tapi kita selidiki bareng-bareng. Iya. Paling tidak fraud. Iya, paling tidak fraud. Tapi KPK bergerak hanya untuk menunjukkan bahwa ini memang terjadi. Sayangnya ketika dikejar, atau tidak usah saya sebut di sini. Ini perlu ini. Iya. Channel ini untuk memberikan edukasi. Iya. Jadi maksudnya bahwa nggak usah sebut namanya. Iya. Hidup ini susah kadang ya. Ketika anak-anak mau bekerja ini, mobil mereka tertahan, tidak bisa memburu. Tidak bisa masuk. Iya, jadi cukup di situ saja. Terhambat. Terhambat. Ya jadi itu saja. Berarti saya simpulkan ada kekuatan besar yang bisa melakukan itu ya. Sehingga anak-anak yang mau melakukan operasi itu bisa terhambat. Iya, terhambat sehingga diketahui. Tetapi itu kita laporkan, makanya diikutkanlah semuanya, termasuk Jaksa Agung, Panglima, Pak Kapolri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, karena di bea cukai itu ada polisi, ada Angkatan Laut, ada Kementerian Perhubungan, ada bahkan karantina jadi semua lengkap itu. Jadi makanya harus, maksudnya kita berupaya memperbaiki, tapi ya itu saja. Banyak hambatan. Pak Laude, ini kan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak itu kan masuk dalam Kementerian Keuangan ya. Betul. Pak Laude udah tahu betul tuh bahwa di sana banyak celah-celah korupsi, banyak celah-celah penyimpangan yang harus diperbaiki. Jadi saya membayangkan itu dia kayak sebuah sistem, dan sistem itu seolah-olah, saya memprediksi seolah-olah sistem yang memproduksi kejahatan korupsi. Seperti gitu kan. Oleh karena itu kan pasti KPK masuk ke dalamnya tuh di pencegahan untuk memperbaiki sistemnya. Masih ingat nggak Pak Laude, sistem-sistem apa saja yang potensi besar terjadinya fraud atau korupsi itu yang sudah diperbaiki KPK, atau paling tidak KPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk segera diperbaiki?
Ya, waktu itu adalah harus membatasi usulannya ya. Rekomendasinya ya? Ya, rekomendasinya membatasi misalnya wajib pajak dan pemeriksa. Membatasi apa? Ya, membatasi hubungan Interaksi? interaksi langsung. Kalaupun terjadi, itu harus ada yang menyaksikan. Karena pajak itu terjadi apabila wajib pajaknya itu misalnya dia bayar harusnya 100.000. 100.000 ya. Terus dia kurang mau bayar 100.000. Kalau bisa Lebih saya murah. tawarlah 50.000 atau 60.000 setengahnya gitu kan. Nah, pegawai pajaknya bilang Bisa. tidak bisa, kamu harus bayar 100.000. Terjadilah negosiasi. Bolehlah kamu bayar 75. ya begitu. Misalnya dia tetapkan 100.000. Iya. Kamu bayar 70.000 saja. Tetapi 10.000-nya lagi kamu kasih saya. Jadi itu 70.000 kan masih untung dia enggak bayar 100.000 kan. Jadi orang-orang Handan ini, Handan yang kita tangkap itu seperti itu, termasuk kemungkinannya ya sama dengan Rafael ini. Jadi terjadi itu karena wajib pajak yang tidak mau taat dan pegawai pajak yang tidak punya integritas, yang mau melakukan untuk dirinya sendiri. Itu kan salah satu modusnya, Pak. Salah satu modus. Berarti masih ada modus-modus lain. Ya, apakah modus lain tadi yang Pak Laude sampaikan itu juga dimainkan di tingkat atas, misalnya wajib pajak yang big, yang besar jumlah pajaknya? Tadi itu ketika saya bilang itu kebanyakan memang klien perusahaan. Iya, kalau perusahaan itu kan ketika saya bilang 10.000 itu kan hanya contoh doang. Itu sebenarnya pasti miliar-miliaran. Jadi kalau wajib seharusnya dia bayar 100 miliar, terus dia dikurangi 70 miliar, berarti dia masih dapat selisih berapa itu? Yang seperti itu. Apakah sisanya? Jadi mirip kickback sebenarnya. Dia bayar, tapi tidak seperti itu. Jadi itu yang terjadi ya, modus pertama. Ada nggak modus lain selain itu, Pak Laude, yang Pak Laude ketahui? Yang kebetulan yang saya ketahui yang itu dulu ya. Tetapi ketika misalnya ini uang yang didapat itu kan pegawai pajak ini gajinya kita bisa hitung kan sebenarnya. Profil gajinya. Ya, sesuai dengan tunjangan macam-macam bisa dihitung. Oleh karena itu makanya PPATK itu melihat kenapa nih transaksinya banyak yang aneh-aneh. Misalnya dari satu orang itu dia punya volume transaksi, misalnya saya ini kan, pasti orang tahu PPATK berapa volume transaksi saya. Kalau tiba-tiba setiap bulan volume transaksi saya miliaran, pasti ada apa-apanya ini. Kayak janggal seperti itu. Ya ini juga banyak. Jadi memang di samping modus yang tadi itu, saya kira memang dicuci lewat tindak pidana pencucian uang. Asalnya dari mana, itu yang sulit diketahui. Karena hanya Tuhan yang tahu itu. Jadi dia mengaburkan. Dia menyamarkan ya. Jadi masuk tindak pidana pencucian uang. Ya, sayangnya memang kita tidak punya undang-undang perampasan aset itu. Kalau tidak bisa dijelaskan secara wajar dari mana asal usulnya, langsung dirampas. Ya kan bisa dirampas. Sayangnya juga LHKPN kita belum berfungsi sejauh itu. Pak Laude, tadi kan udah lihat tuh modus di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai. Kalau di Ditjen Bea Cukai itu kan penyelundupan ya. Ya, penyelundupan banyak. Misalnya barang A, dia tulis barang A, ternyata yang masuk bukan barang A ya. Yang paling banyak selama saya itu, makanya ada Satgas itu, kebanyakan itu adalah miras. Ya, karena memang kan itu barang mewah ya. Miras seperti wine ya. Wine, macam-macam. Semuanya. Minuman yang dari luar mahal. Iya, whisky, vodka, semua jenis minuman. Ya, yang biasanya pasti untuk restoran dan hotel. Ya, dulu pasti pernah dengar ya, ada seorang pejabat yang ingin ini di Kupang ya gitu, yang ada hotelnya sehingga sampai seperti dengan kasihan polisinya ingin menegakkan hukum tapi somehow ada. Ya itu salah satu itu. Itu lewat minuman-minuman yang lewat itu. Yang kedua spare parts. Spare parts-nya itu kendaraan. Kendaraan mahal. Contohnya
Harley Davidson. Itu ada nomornya dan kita tahu. Itu kan KPK kan agak susah. Ini bukan susah, belum tentu, tapi itu pasti tindak pidana bea cukai, penyeludupan. Jadi polisi harusnya bisa. Makanya kita bungkus dengan program bersama seperti itu. Tetapi ya mungkin terlupakan lagi setelah 3-4 tahun. Dilupakan lagi ya? Dilupakan lagi. Pak Lode, kalau kita lihat semua transaksi atau semua kejadian kayak Alun itu sebenarnya ujung-ujungnya itu sebenarnya bisa dideteksi dari LHKPN kan, laporan harta kekayaan penyelenggara yang dilaporkan secara rutin ke KPK. Tapi kan ada problemnya tadi Pak Lode bilang. Jadi sebenarnya pertama LHKPN kita itu memang hanya memberikan indikasi. Misalnya kalau jujur pelapornya, dia akan laporkan. Kalau di Armenia, contohnya KPK Armenia dulu datang waktu saya datang ke Jakarta ingin belajar ke KPK. Tapi kita juga ingin belajar dari mereka. LHKPN. LHKPN itu mereka, kalau dia tidak bisa jelaskan asal usul dari mana hartanya, udah langsung diambil, otomatis tidak perlu lagi pergi ke pengadilan, langsung diambil oleh negara. Ya, karena undang-undang perampasan asetnya, harta yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya itu bisa otomatis diambil negara. Jadi kita harus belajar juga dari mereka. Kita di KPK kan banyak ini, semua wajib lapor ini kan, ya. Pak Abraham tahu sendiri berapa jumlah orang yang LHKPN. Kan tidak terlalu banyak, makanya harus dipercanggih itu. Dipercanggih mungkin dengan ada secara artificial intelligence harus ada red flag. Kalau misalnya nih, ini kok pejabat 30 miliar nih kekayaannya, mungkin red flagnya harus dan perlu verifikasi. Ya, jadi saya harus juga mengakui dengan Pak Abraham bahwa LHKPN kita dulu itu kita memang kurang verifikasi. Yang kita verifikasi itu kalau mau jadi pejabat publik. Hanya kita ekstra itu kita mau jadi pejabat tinggi seperti itu ya kita ekstra verifikasi minta lapangan. Tapi selebihnya yang lain tidak terverifikasi semuanya. Itu yang perlu ditingkatkan. Dan verifikasinya sifatnya sangat administratif ya? Iya, sangat administratif. Iya, jadi kalau misalnya itu yang dia laporkan 10 miliar, ini ada saya punya rumah, ada kendaraan, ada usaha yang lain, itu yang diverifikasi. Yang tidak masuk di dalam itu, ya agak susah juga diverifikasi. Kecuali kita melakukan lidi kan baru bisa. Atau full bucket? Iya, atau full bucket. Seperti itu. Tapi biasanya dalam proses verifikasi itu kan juga kita mendapatkan di Dumas laporan. Oh ini nih ada ininya ini, atau ketika kita verifikasi kunjungi rumahnya, kenapa ada mobil lain yang ini tidak terlaporkan misalnya. Seperti itu sering juga didapat, tetapi masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan. Pak Lode, tadi kan sebenarnya ada sistem yang tidak terlalu memberikan dukungan sehingga kita susah melakukan langkah-langkah yang lebih progresif terhadap LHKPN, penyelenggara negara. Tadi contohnya misalnya kita belum punya undang-undang aset recovery. Terus kemudian yang kedua juga Pak Lode, mungkin sistem hukum pembuktian kita itu kan beda. Sistem hukum pembuktian terbatas kan kalau kita. Ini tadi Armenia. Kalau kita lihat juga pasti kan Pak Lode tahu Malaysia itu kan dia menganut sistem hukum pembuktian terbalik sempurna. Jadi saya pernah ke sana juga, saya melihat kalau di Direktorat LHKPN-nya di lembaga rasuahnya itu MIC sekali. Kalau misalnya seorang penyelenggara negara itu disinyalir ada kekayaannya tidak sesuai dengan profil pendapatan atau gajinya, mereka dipanggil ke kantor itu terus diperiksa. Kalau mereka nggak bisa menjelaskan, kan mereka diminta karena sistem pembuktiannya kan sistem pembuktian hukum terbalik tidak terbatas, kan? Dia diminta menjelaskan, membuktikan lah ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan, maka pada saat itu juga dia dijatuhkan tersangka. Tersangka dan diambil hartanya. Kalau kita kan tidak demikian kan? Iya, belum. Jadi berarti ada problem undang-undang Pak Lode ya? Iya, jadi sebenarnya itu kan sudah diusulkan. Dan saya pikir dari zamannya Pak Abraham sudah diusulkan bahwa RUU perampasan aset itu harus disegerakan, diselesaikan. Ketika saya di KPK dengan PPATK, kita push
Bahkan sekarang sudah ada itu, sudah ada di DPR. Sudah ada draftnya di sana. Sudah ada, sudah lama ngendon di sana. Sudah Tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Yang dikerjakan undang-undang KPK. Ini yang aneh kan. Yang diusulkan oleh KPK dan PPATK itu ada 2. Oke. Satu adalah memperbaiki undang-undang tipikor. Oke. Kan masih ada beberapa kejahatan yang belum masuk dalam undang-undang tipikor Belum itu. terakomodir ya? Belum terakomodir. Seperti tadi itu, Iya. kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, memperkaya diri sendiri, menyuap pejabat publik dari luar, korupsi di sektor swasta. Itu belum masuk semua dalam undang-undang kita. Itu sudah ada draftnya, kita sudah sampaikan ke pemerintah, sudah sampaikan ke DPR. Zaman kita. Itu kerjasama dengan PPATK, bahkan dengan kejaksaan. Ya. Tapi tidak ditindaklanjuti. Yang kedua tadi itu undang-undang RUU perampasan aset. Yang dibikin pemerintah dan DPR merevisi undang-undang KPK. Itu yang didahulukan. Iya, yang ini yang lebih penting. Padahal KPK itu sudah menjadi yang dicontoh oleh Perancis pun. Dia contohin kita. Sierra Leone, semua negara banyak datang berguru ke KPK untuk karena itu dianggap sebagai ideal bentuknya. sebagai ideal. Saya kurang tahu itu zamannya Pak Abraham itu ketika Jakarta Principle on the Independency, Jakarta Principle on the Independency of Anti-Corruption Agencies itu kan lahir di Jakarta. Betul, Jakarta Principle. Jakarta Principle itu di zaman saya kita bikinkan namanya Colombo Explanation of Jakarta Principle. Saking dikaguminya itu di Wina, di UNODC, mereka undang saya bicara ke Afrika, ke itu. Akhirnya sampai di Colombo, Jakarta Principle itu ada Colombo Komentari namanya sekarang, sebesar ini. Semua ada berkiblat ke arah Monas karena Jakarta Principle itu lambangnya itu Monas kan, lambangnya itu Monas di sampul terluar. Ya, akhirnya itu yang dirombak, yang best praktis dirombak menjadi tidak berkurang, sedangkan yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan. Ada satu lagi RUU ini yang diminta kepada Kementerian Keuangan, belum dijalankan, yaitu pembatasan tentang transaksi tunai. Ini juga tidak. Itu dari dulu Pak Laude. Dari dulu. Sebenarnya kita ini sebenarnya tidak bodoh, tapi tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Iya. Ada yang harus prioritasnya itu tidak diprioritaskan. Iya, tidak diprioritaskan. Iya, saya teringat tadi Pak Laude bilang itu kan sebenarnya KPK itu jadi rujukan ya. Iya, jadi rujukan. Saking KPK sebagai lembaga ya, jadi rujukan itu sampai waktu zaman saya itu kan KPK dikasih penghargaan Ramon Magsaysay kelembagaannya. Bahkan itu ketika saya sudah di KPK, saya dipanggil ke Filipina untuk penyerahan Ramon Magsaysay ke penerima terbaru. Iya. Jadi saya pidato sebagai penerima lama mewakili KPK. Iya. Di mana waktu itu Pak Abraham yang pergi ke saya sama Pak Pandu. Iya, dengan Pak Pandu, Pak Adnan Pandu Praja. Seperti itu. Ada fotonya di sana, ada apa. Jadi bangga kita sebenarnya. Iya. Oke, jadi Pak Laude, kalau menurut Pak Laude, apa yang sebenarnya yang urgent segera dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar fenomena atau peristiwa-peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang rawan nih. Apa yang harusnya dilakukan nih, Sri Mulyani? Saya sangat bersyukur saya diundang oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, beberapa minggu yang lalu setelah isu ini ada mantan komisioner KPK. Ibu Menteri sangat genuine ingin perbaiki dan berjanji akan melakukan yang namanya reformasi kedua di Kementerian Keuangan. Reformasi pertamanya apa itu? Reformasi pertama dulu itu kan ketika demokrasi sudah mulai, itu masih zamannya periode pertama dan kedua KPK. Okay. Jadi ini mau reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 ini salah satunya waktu itu belum dirumuskan karena cuma satu malam itu, tapi ya sekarang ini kita melihat Ibu Sri Mulyani menugaskan
Pak Amin Sunaryadi, Pak Zainal Arifin Muchtar menjadi komite atau komisi pengawas perpajakan. Itu mungkin salah satu. Reformasi keduanya. Ya, tapi bukan itu saja. Kalau hanya itu saja, itu saya yakin tidak akan menyelesaikan sama saya. Karena apa? Karena kan beliau-beliau itu paling sekali sebulan untuk rapat untuk sana ya. Tapi di perpajakan itu saya pikir, dan saya yakin di Direktorat Jenderal Pajak mengetahui, Ibu Menteri juga mengetahui, ada geng-geng ada kelompok ya? Ada kelompok. Jadi kan pertama asal sekolahnya hampir sama itu, berasal dari satu sekolah yang sama. Kita tahu bersama lah. Iya, kita tahu bersama. Kedua, di dalam mereka bekerja bersama. Terus banyak juga yang merangkap jabatan, bukan merangkap ya, ada konsultan pajaknya di luar. Ada kantor konsultan ada pajak. kantor konsultan pajak. Kalaupun bukan dia, teman-temannya yang jadi konsultan pajak. Nah, kalau misalnya nanti ada sengketa pajak antara bapak wajib pajak dengan periksa pajak, biasanya kan menggunakan konsultan atau naik dulu ke atas aduannya, belum pengadilan ya. Nah, itu orang-orang dari situ juga. Ketika masuk ke pengadilan pun, mulai dari pengacaranya, kebanyakan bekas mantan pegawai pajak, konsultan pajaknya dari orang-orang pajak juga, hakimnya itu pun banyak dari golongan yang sama. Jadi ini saya tidak mau menyebut lingkaran apa, tapi Ya, ini saya udah tahu lingkaran terputar yang harus dipatahkan oleh Ibu Menteri. Jadi X connection gitu. Iya, jadi koneksi ini memang harus radikal memutusnya. Jadi kalau menteri tidak melakukan perubahan radikal, maka tidak akan mungkin terjadi reformasi perbaikan di Direktorat Jenderal Pajak. Kita berharap itu dilakukan. Takutnya karena mungkin tidak radikal yang dulu ketika kita sudah tangkap itu hanya itu akhirnya 3 tahun, kurang dari 3 tahun kambuh lagi ya, kambuh lagi. Iya, seperti Jadi seperti itu ya. Jadi dulu Pak Laude kan sudah tangkap itu ya, tapi karena dibiarkan begitu saja, tidak ditindaklanjuti rekomendasi-rekomendasinya oleh Kementerian Keuangan. Seperti begitu kira-kira sebagian. Jadi waktu itu kan Ibu Menteri itu lumayan radikal juga. Misalnya mengganti Dirjen Pajak dengan Pak Robert Pakpahan gitu kan. Tapi kan geng-geng ini masih ada, ini masih hanya satu orang yang diganti, yang lain masih ada bercokol. Mungkin yang lain-lain ini belum dan itu disadari. Berarti yang tadi Pak Laude jelaskan itu, yang modusnya itu ada connection itu ya, yang dari konsultan pajak, hakim pajak, lawyer pajak, itu berarti termasuk salah satu modus ya? Oh modus iya, itu saling mereka, ya? penyimpanan itu salah satu modus yang harus dimulai. Bayangkan saja orang Dirjen Pajak itu dia punya tangan di luar sebagai konsultan, dia punya teman-teman sebagai pengacara yang gitu. Bahkan orang yang duduk sebagai pengambil keputusan terakhir misalnya di pengadilan pajak, sesama dia juga. Jadi memang ini harus tapi dari dulu kan sudah dibilang itu harusnya itu fully keluar itu di bawah Mahkamah Agung sekalian pengadilannya ya. Tidak boleh ada pengadilan spesialis yang terlalu dalam satu circle gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau itu direformasi itu akan mengurangi ya potensi-potensi. Sekurang-kurangnya saya pikir. Dan kita tunggu mudah-mudahan Bu Menteri betul-betul kecewa beliau dengan seperti itu. Asal kekecewaannya itu bukan lip service Pak Laude. Karena kalau lip service kan kecewa lewat ya ucapan tapi tidak ada implementasi perbaikan, itu kan yang kita khawatir. Ya, kita berharap itu diikuti oleh tindakan nyata. Kekecewaan itu diikuti oleh tindakan nyata. Jadi dalam forum itu Pak Laude sudah jelaskan ya, dulu waktu di KPK kita udah pernah kasih rekomendasi A, B, dan Z. Oh, beliau masih ingat. Jadi ketika bisa saya menyebut nama Handan, beliau langsung memberikan tanggapan bahwa ya itu satu grup dengan Rafael. Saya bilang, ya itu yang saya mau ingin bilang. Jadi Rafael ini. Jadi kesimpulannya Pak Laude, Rafael ini dan peristiwa hari ini yang orang lagi ribut-ribut dan transaksi 340 triliun plus Rafael, ini aktor lama ya? Oh iya, aktor yang sudah ada, iya. Dan
Kan ini 300 itu besar sekali gitu Iya. kan. Pasti bukan satu geng dong. Oh ya. Ini kan cuma geng Rafael dan Handan kan. Iya. Siapa tahu ada geng-geng lain. Ini geng-geng yang ini nih yang harus Dan geng-geng betul. ini hampir menguasai seluruh ya. Ya pokoknya jadi itu koneksinya itu Connection. koneksinya ini ya koneksi. Oke. Iya ya. Jadi misalnya kita mau nyebutnya saja text connections. Oh, text connection. Oh, ada mungkin yang perlu kita sampaikan juga. Pak Amin Sunaryadi malam itu mengusulkan agar kalau TPPU-nya agak susah didapat dari suap atau gratifikasi karena tindak pidana asalnya agak susah kan membuktikan gratifikasi dan suap kalau sudah terjadi lama tuh itu agak susah. Jadi Pak Amin mengusulkan agar tindak pidana pajaknya diusut, tapi itu kan bukan KPK. Siapa yang bisa mengusut? Penyidik pajak lagi. Iya. Yang ini nih kan. Jadi nggak mungkin. Iya, jadi tapi kan diharapkan itu kalau mau TPPU-nya jalan, tindak pidana asalnya harus diusut. Dan kemungkinan yang paling gampang ditangkap itu, didapat itu adalah dari tindak pidana pajak. Karena dia tidak melupar kekayaan yang dia kuasai, dia pasti Rubicon itu dia tidak bayar pajaknya, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi penyidiknya ini internal mereka lagi nih, jangan sampai jeruk makan jeruk. Tapi dari situlah saya pikir, dan itu Pak Amin waktu malam itu mengusulkan. Sebenarnya Pak Lode, kalau kita lihat tindak pidana pencucian uang itu ya, walaupun kita belum temukan tindak pidana asalnya atau pokoknya itu bisa masuk sebenarnya lewat transaksinya dan lain sebagainya bisa. Sekarang sebenarnya tinggal ada tidak kemauan yang kuat dari aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah itu kan. Itulah mungkin disebut hukum progresif ya. Iya, saya yakin itu bisa dilakukan, tapi kalau KPK saja mungkin kurang. Harus misalnya ini kan, kalau dari segi subjek orang ini belum penyelenggara negara tuh. Ya, belum masuk di dalam domain KPK yang eselon 2 ke atas. Iya, seperti itu. Jadi, tapi saya yakin KPK bisa bekerja sama dengan kejaksaan, bisa bekerja sama dengan kepolisian, bisa bekerja sama dengan penyidik pajak. Seharusnya. Itu yang kita maksud Pak Lode, bahwa aparat penegak hukum lain, karena ini kan mungkin ada kesulitan KPK bukan domainnya, harusnya bersama-sama. Jadi KPK tinggal mensupervisi aja. Ya, memberikan tambahan informasi yang cukup. Ya. Oke Pak Laude, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, membuat masyarakat bisa paham sih sebenarnya tentang seluk-beluk perpajakan kita, bea cukai dan lain sebagainya yang potensinya sebenarnya kalau dirawat dengan baik itu kan revenue kita itu bisa gede sekali yang bisa didapat. Tapi karena disalahgunakan ya jadi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka bisa diselesaikan dengan baik, bijak, dan memiliki keadilan buat rakyat. Ya, yang penting itu adil untuk semua rakyat. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Lode. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.